kabarnya nih adik-adik semuanya yang ada di rumah? Nah kalau kakak-kakak di sini apa kabarnya semuanya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa baik. Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kakak mau ajakin adik-adik untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau buka ibadah kita dalam doa ya. Nah kita mau minta dengan kasih Kak Dea untuk berdoa. Yuk Kak. Yuk semuanya kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah mengumpulkan kami di sini. Bentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah kami bisa memulainya dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak nih hari ini kita memperingati apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak di sini kakak-kakak ada yang tahu hari ini kita memperingati apa sih? Kenaikan Tuhan Yesus. Iya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, udah sebulan yang lalu nih kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan dari segala kematian, dari segala dosa yang menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Karena itu kakak mau ajakin adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, jangan duduk-duduk aja sekolah minggunya. Yuk kita sama-sama berdiri, kita mau puji nama Tuhan, mau bergerak buat Tuhan. Kita nyanyikan Ku Menang. Pakai gerakan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Coba. Sebentar dulu Kak, coba kita pause sebentar. Nah, kayaknya nih masih ada adik-adik yang belum semangat nih. Coba, masa ku menang tapi sambil selonjoran di sofa. Coba semua, yuk bangkit berdiri dulu kita semangat semuanya. Harus menggambarkan karena kita ini udah menang dari dosa. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus, karena kebangkitan Tuhan Yesus kita semua udah menang dari segala, apa tadi di lagunya Kak, dari segala peperangan, dari segala setan, ya. Nah karena itu yuk kita harus lebih semangat lagi memuji nama Tuhan karena kita udah menang. Yuk dari awal lagi Kak. Harus lebih semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Oke adik-adik. Nah udah boleh silakan duduk semuanya.
Nah bagus, yang dari tadi udah semangat memuji nama Tuhan karena kita udah menang atas segala dosa, atas segala setan dan segala peperangan. Nah adik-adik, kan hari ini nih kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kayak tadi di lagunya juga kan, haleluya dia bangkit, terus haleluya dia hidup dan haleluya dia naik. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus naik, bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita sendirian loh. Mungkin adik-adik ada yang kayak, loh kok Tuhan Yesus naik ke surga, terus kita di sini sama siapa? Nah Tuhan Yesus itu gak meninggalkan kita gitu aja kok. Tuhan Yesus pasti akan memberikan, seperti kata lagu tadi, Roh Kudus turun. Nah itu untuk menyertai kita selama kita ada di dunia ini. Nah jadi adik-adik gak perlu khawatir nih, meskipun adik-adik kayak ya Tuhan Yesus naik ke surga, gak apa-apa. Karena Tuhan Yesus tetap bersama kita. Nah sekarang kita mau nyanyikan, kita mau katakan bahwa Yesus engkau juru selamatku. Walaupun kita ada di masa-masa yang sulit, kita merasa sedih, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita tidak sendirian. Meskipun Tuhan Yesus udah naik ke surga, tapi kita tidak ditinggalkan sendirian. Semua sikapnya yang baik ya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan lagi, Yesus juru selamatku. Yesus engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, lebih lembut lagi adik-adik, kita katakan, Yesus engkau juru selamatku. Yesus engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan.
Kita minta dengan kasih Kak Carla untuk memimpin kita dalam doa. Yuk mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu pada ibadah kami pada hari ini. Biarlah firman yang akan dibagikan oleh Kak Maria dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami dapat menjadi teladan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah adik-adik seneng gak bisa berkumpul lagi, bisa ngedenger lagi firman Tuhan? Pasti seneng ya. Nah ibadah kita hari ini adalah untuk kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 ya, kita akan merayakannya tanggal 13 bulan Mei ya adik-adik. Nah sekarang adik-adik duduk yang manis semuanya. Udah siap semuanya? Nah siapkan Alkitabnya. Nah adik-adik duduk yang manis. Dan adik-adik ingat kalau lagi firman Tuhan, adik-adik jangan ngobrol, tapi perhatikan firman Tuhannya supaya adik-adik ngerti firman Tuhannya ya. Nah sekarang duduk yang manis semuanya. Udah siap semuanya adik-adik? Ya. Mungkin kalau yang kecil belum bisa baca Alkitab, bisa minta tolong mama ya baca Alkitabnya. Nah adik-adik, kita sekarang di sini mau membahas tentang arti kenaikan Tuhan Yesus buat kita. Nah kita udah waktu itu kita Jumat Agung, adik-adik tahu Jumat Agung itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari Minggu kita merayakan Paskah, itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita senang gak Tuhan Yesus bangkit? Senang ya pasti ya. Karena kalau Tuhan Yesus kita tetap dikubur, buat apa kita beribadah? Tapi Tuhan Yesus kita, Tuhan sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya. Wah di mana-mana ya Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya yang ini. Bahkan ada muridnya yang gak percaya adik-adik siapa? Masih ingat gak namanya siapa? Kalau belum aku mencocokkan tanganku di jari Tuhan Yesus, aku gak akan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah gitu. Siapa? Iya Thomas, betul. Nah adik-adik sekarang Tuhan Yesus itu masih ada di dalam dunia ini setelah kebangkitannya 40 hari ya. 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus ini mengabarkan berita-berita keselamatan dan berjumpa dengan murid-muridnya, bersama dengan murid-muridnya, bahkan mengajarkan murid-muridnya, bahkan menceritakan pada murid-muridnya bahwa nanti Tuhan Yesus setelah naik ke atas surga, Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong. Adik-adik tahu nggak penolong yang Tuhan Yesus kirimkan itu apa? Ya betul, Roh Kudus ya. Nah adik-adik tahu nggak hari keberapa Roh Kudus itu turun? Hah? Ada yang lupa ya? Tuhan Yesus naik pada hari ke-40, Tuhan Yesus naik ke atas surga. Tapi pada hari yang ke-50, di situ Roh Kudus dijanjikan. Tuhan Yesus naik ke surga dan turun Roh Kudus untuk murid-muridnya. Dan waktu itu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan pergi jauh-jauh, semuanya harus berkumpul. Dan mereka berkumpul adik-adik, berkumpul di satu tempat. Dan pada saat mereka berkumpul, Tuhan Yesus bilang, nah Tuhan Yesus akan pergi sekarang ke atas surga. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu akan diberikan penolong, kamu akan diberikan kuasa. Ya, nah pas waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, di situ ada murid-muridnya. Wah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga. Nah pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga adik-adik, apa yang terjadi? Semuanya lihat terpesona, murid-muridnya itu sangat terpesona. Melihat ke atas dan tiba-tiba ada dua malaikat yang berkata, kamu sedang melihat apa? Ini Yesus yang terangkat ke surga. Ya, Tuhan Yesus sudah naik ke atas surga, tapi Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong dalam hal apa aja, adik-adik tahu nggak? Iya betul. Kalau adik-adik misalnya adik-adik mau berbuat nakal, ada bisikan di telinga adik-adik. Jangan nakal. Itu siapa yang berbisik? Itu Roh Kudus ya adik-adik ya. Itu Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita.
Kalau kita misalnya ini mau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada yang berbisik juga di telinga kita, jangan lakukan itu, ya, tidak boleh melakukan itu. Itu Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Dan pada saat Roh Kudus itu turun ke dalam dunia, dicurahkan pada murid-murid Tuhan Yesus, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus itu adik-adik melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api ya adik-adik yang hinggap di setiap murid. Dan pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, murid-murid Tuhan Yesus itu mereka berbicara dalam bahasa mereka, dalam bahasa masing-masing yang orang yang ada di situ. Orang-orang semuanya terpesona adik-adik. Karena apa? Di situ misalnya, misalkan kita jangan di zaman dahulu ya, kita aja zaman sekarang. Tiba-tiba Roh Kudus yang biasanya kita harusnya berbahasa Indonesia, tiba-tiba ada anak ini bisa bahasa Inggris, anak ini bahasa Cina, anak ini bisa berbahasa Jepang, anak ini bisa berbahasa Jerman. Dan ada orang-orang yang di situ, mungkin ada orang-orang dari berbagai dunia. Lihat, loh kok orang-orang ini tadinya nggak bisa berbahasa asing, tapi mereka bisa berbahasa asing. Itu yang Roh Kudus lakukan, ya, yang dapat menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita harus minta. Roh Kudus itu harus diminta adik-adik. Nanti kalau waktu pencurahan Roh Kudus itu, kita bukan hanya, nanti juga Roh Kudus datang sendiri. Tapi kita harus meminta. Kita memiliki kerinduan untuk kita memperoleh Roh Kudus, ya. Nah, kenapa? Gimana caranya? Kita berdoa, Tuhan, aku membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupanku. Ya, kita harus minta. Dengan kerinduan kita minta sama Tuhan. Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu. Aku ingin memiliki Roh Kudus-Mu. Nah, Roh Kudus ini bisa melakukan apa aja. Adik-adik tahu, nah kakak punya satu cerita ya adik-adik ya. Nah, di sini peranan Roh Kudus itu betul-betul dinyatakan. Ya, nah ada seorang ibu bernama Boni. Nah, Ibu Boni Rose namanya ya. Dia di luar negeri adik-adik ya. Nah, Boni Rose ini dia dari masih kecil, dari masih remaja, dia terbuang dari keluarganya. Keluarganya itu gak nganggap dia ada. Dan akhirnya sampai dia dewasa, sampai dia memiliki 2 orang anak, juga keluarganya gak nganggap dia adik-adik. Semuanya dia ditinggalkan aja sendiri dengan mengurus 2 anak. Suaminya juga meninggalkan dia. Nah akhirnya dia bilang, aduh saya harus minta tolong ke siapa lagi ini. Dia adik-adik, tahu nggak Ibu Boni Rose ini dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Dia nggak tahu juga Tuhan Yesus itu kalau kita doa tuh caranya tuh seperti apa. Nah kalau kita adik-adik ya, adik-adik tahu bahwa kalau kita berdoa, kita juga kadang-kadang kita susah mengucapkan doa. Tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Nah gini caranya berdoa ya, walaupun kita nggak usah doa panjang-panjang, tapi Roh Kudus bisa memimpin kita, membimbing kita di dalam kita berdoa. Nah si Ibu Boni Rose ini adik-adik ya, dia nggak bisa berdoa. Bahkan dia kadang-kadang baca Alkitab juga mungkin nggak pernah. Karena dia bilang, ngapain sih Tuhan Yesus tuh ada nggak ya? Dia bilang gitu. Nah pada suatu hari si Ibu Boni Rose ini, dia kan harus membesarkan 2 anaknya. Sedangkan kehidupan di situ udah susah banget. Keuangan susah. Dia menyimpan uang hanya $1 di kantongnya, di dompetnya. Bahwa menyatakan bahwa dia ini benar-benar manusia masih bisa memegang uang. Ya kasihan ya Ibu Boni Rose ini. Nah adik-adik pada suatu hari dari pemerintah itu si Ibu Boni Rose dikasih kupon makanan. Jadi kupon makanan ini setiap minggu si Ibu Boni Rose harus ambil, dikasih dan ditukar ke makanan. Nah pada suatu hari adik-adik si Ibu Boni Rose ini dia lihat persediaan makanannya udah benar-benar nggak ada lagi di lemarinya. Dia cuma bilang gini, Tuhan, dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Cuma dia ucapkan aja. Dia pernah dengar dulu waktu mungkin dia masih kecil. Tuhan itu ada. Tapi dia nggak tahu bahwa Tuhan itu siapa. Dan dia harus meminta sama Tuhan tuh harus gimana. Lalu dia bilang, Tuhan anak-anakku perlu hidup. Anak-anakku perlu hidup. Cuma itu aja.
dia bilang. Dan akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Si Bu Boniros ini benar-benar dia lihat persediaan makanannya untuk seminggu ke depan ini benar-benar sedikit. Sedangkan kupon makanan yang dijanjikan sama pemerintah belum datang juga. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Dia mulai panik. Nah sekarang dia lihat lagi, periksa lagi tempat lemari makanannya. Benar-benar udah gak ada makanan di lemari. Dan anak-anaknya yang 2 orang ini karena masih kecil udah mulai menangis. Mama aku lapar, mama aku lapar. Tapi di situ nggak ada makanan. Si Ibu Boniros ini adik-adik, dia buka lemari makanan, dia buka laci-laci, dia periksa, mungkin masih ada yang tersisa bisa dimakan sama dia. Nah adik-adik, setelah dia buka lemari, buka laci-laci, nggak ada yang tersisa makanan di dalam lemari, di dalam laci juga nggak ada. Dan Ibu Boniros ini benar-benar, dia benar-benar sedih. Dia benar-benar mengharapkan kapan pemerintah ini akan memberikan lagi kupon makanan. Sedangkan anak-anaknya udah mulai menangis, minta makan karena mereka udah benar-benar kelaparan. Dan akhirnya si Bu Boniros ini adik-adik, dia bilang, Tuhan, anak-anakku butuh makan. Anakku butuh makan. Bukan hanya butuh hidup, butuh makan Tuhan. Tapi dia pikir lagi, Tuhan ini ada gak ya? Tuhan ini ngejawab gak ya segala permohonan doa saya? Saya nggak tahu caranya doa tuh gimana. Nah mungkin adik-adik di rumah adik-adik tahu cara berdoa. Karena adik-adik sudah dari kecil rajin ke sekolah minggu. Nah itu perlunya juga kita rajin beribadah. Kita perlunya juga rajin membaca firman Tuhan. Tidak seperti Ibu Boni ini. Dia udah dewasa, udah punya anak. Tapi dia tidak tahu caranya berdoa itu seperti apa. Nah tapi adik-adik, Tuhan itu begitu baik. Roh Kudus, Tuhan bisa membisikkan pada siapapun, pada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah adik-adik, akhirnya si Ibu Boni ini benar-benar panik. Dia bilang, Tuhan anakku butuh makan, Tuhan anakku butuh makan. Cuma itu aja yang dia bisa teriak adik-adik. Dan pada saat dia teriak, dia coba lagi, aku mau coba lagi, aku mau buka lagi lemari makanan. Dia buka lagi lemari makanan, diperiksa lagi, ada laci-laci dibuka lagi adik-adik. Tiba-tiba dia udah berapa kali periksa lemari ini. Buka laci ini dia udah berapa kali buka. Tapi nggak ada makanan yang tersisa. Tapi pada saat dia teriak, Tuhan anakku butuh makan. Lalu apa yang terjadi? Dia buka lagi, dia coba. Dia seperti dapat bisikan. Ada yang mengatakan, coba buka lagi lemari. Dan pada saat dia buka lemari adik-adik, di pojok lemari itu ada 1 dus makaroni. Ya, adik-adik suka kan makaroni ya? Suka kakak, wah pasti. Apalagi kalau makaroninya dibikin pedes ya. Wah adik-adik pasti senang. Nah ada 1 dus makaroni dan 1 dus keju. Waduh, Ibu Boni ini gak sadar. Lah, tadi aku ini udah buka lemari ini berapa kali? Buka laci ini juga berapa kali? Tapi gak ada apa-apa di dalam situ. Tapi ternyata sekarang ini ada. Dia pikir, oh mungkin Tuhan denger ya. Tadi doa aku jerit anak-anakku butuh makan. Dan akhirnya dia ambil makaroni itu. Dan kejunya juga diambil, lalu dia masak adik-adik di 1 panci yang besar. Dia masak makaroni itu semua untuk dia dan anak-anaknya makan dari pagi sehingga malam hari. Nah adik-adik, setelah mereka kenyang makan, lalu Ibu Boni ini lihat di dalam panci ini ternyata makaroninya tidak berkurang setelah Ibu Boni dan kedua anaknya ini makan. Tidak berkurang sedikit juga. Lalu Ibu Boni, dia aneh juga adik-adik. Loh ini keajaiban apa yang aku peroleh? Aku cuma bilang pada Tuhan, ternyata Tuhan itu kayaknya ada. Dan akhirnya si Ibu Boni itu makaroni yang tersisa itu cepat-cepat sama dia taruh lagi di kulkas ya adik-adik ya. Dan besoknya pas diambil lagi, dimasak lagi, diangetin lagi. Mereka bisa makan lagi dari pagi sampai malam. Dan pada saat dia makan terus, itu makaroni adik-adik bisa dimakan selama 1 minggu. Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan lagi kupon
Dan kupon makanan ini bisa diambil, bisa ditukar, dan Ibu Boni bisa punya persediaan makanan lagi. Itu keajaiban yang begitu luar biasa. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, mungkin kalau misalnya orang juga belum percaya sama Tuhan, adik-adik, orang ini mungkin ragu, Tuhan itu ada nggak ya? Ternyata kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang Tuhan kirim pada manusia, dapat menolong orang dalam kesulitan. Seperti Ibu Boni, dia tuh teriak aja, Tuhan, anak-anakku butuh makan Tuhan. Dan benar Tuhan kirim makanan untuk anak-anak ini, untuk si Ibu Boni juga. Jadi jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan janjikan untuk adik-adik. Adik-adik harus meminta Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Dan kita menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Itu semua karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan. Nah adik-adik, setelah Ibu Boni ini dia tahu ya bahwa Tuhan benar-benar sudah menjawab, bahwa bahkan apa adik-adik yang Ibu Boni terima ini, yaitu makanan yang berkelimpahan itu selama seminggu itu, Tuhan Yesus juga pernah melakukan di dalam perjanjian lama. Ya, anak-anak masih ingat enggak tentang janda di Sarfat? Ya, dan minyak seorang janda ini enggak habis-habis adik-adik, sampai semua itu buli-bulinya terisi penuh. Itu mujizat Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus juga masih sanggup melakukan mujizat untuk kita semua sampai saat ini. Asal adik-adik benar-benar percaya sama Tuhan. Adik-adik harus beriman sama Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa luar biasa mujizat-mujizat, hal-hal ajaib bisa Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik jangan menyepelekan hal-hal seperti itu. Gak mungkin lah Tuhan jawab doa aku. Gak mungkin lah aku bisa begini, bisa begitu. Mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gak kelihatan. Tuhan Yesus gak ini. Bahkan kalau aku doa juga kayaknya lewat-lewat aja. Gak ada yang bisa ngejawab doa-doaku. Tapi kalau adik-adik sungguh-sungguh berdoa, adik-adik sungguh minta sama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Itu arti kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan adik-adik, terhadap kehidupan kakak juga. Ya, jadi kita harus bangga kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak diam terus di dalam kubur, tapi Allah yang benar-benar, Allah yang sudah bangkit, naik ke surga dan menyediakan satu penolong, mengirimkan penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus. Nah adik-adik, sekali lagi di dalam nanti acara kebaktian pencurahan Roh Kudus, adik-adik harus meminta dengan sungguh-sungguh. Harus minta dengan kerinduan, adik-adik minta, Tuhan, aku membutuhkan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu bisa menolong kehidupan aku, Tuhan. Supaya aku gak jadi orang yang benar-benar, wah gimana nanti kalau aku Roh Kudus gak selalu menolong aku bisa jadi anak yang kacau, aku bisa jadi anak yang nakal. Tapi kalau ada Roh Kudus yang selalu ada mengingatkan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut. Bahkan kita juga, adik-adik juga mungkin tadinya males baca firman Tuhan. Ngapain baca firman Tuhan? Tapi nanti Roh Kudus yang mengingatkan pada adik-adik. Kamu belum baca firman Tuhan? Kalau bangun pagi, doa, baca firman Tuhan dulu. Ya, nah itu juga Roh Kudus yang selalu mengingatkan pada adik-adik. Pada saat sekarang ini butuh nggak Roh Kudus? Sangat-sangat kita butuhkan. Ya, karena tanpa Roh Kudus, kita ini nggak ada artinya apa-apa. Kita nggak punya penolong. Tapi karena ada Roh Kudus, Tuhan Yesus kirimkan pada kita. Nah, Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kekuatan. Ya, adik-adik mungkin jadi tampil rajin ke gereja. Adik-adik juga makin beriman sama Tuhan. Ya, nah adik-adik sini siapa yang betul-betul yakin bahwa adik-adik nanti kalau waktu pencurahan Roh Kudus, adik-adik akan menerima Roh Kudus. Tuhan Yesus tuh gak akan sia-siakan kalau adik minta sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti akan kirim Roh Kudus untuk adik-adik. Ya, pasti.
Tuhan Yesus enggak, kamu enggak pantas terima Roh Kudus. Kalau kita minta sungguh-sungguh, tapi kalau kita mintanya cuma main-main aja, nanti mau dikasih Roh Kudus ya, mau dikirim sama Tuhan ya nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya jangan gitu. Kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya membutuhkan Roh Kudus supaya kehidupan saya ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kehidupan saya ini selalu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak berarti apa-apa. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya, adik-adik. Nah, mulai saat ini adik-adik harus taat, adik-adik, di dalam beribadah, di dalam berdoa, membaca firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa melakukan, bisa menerima mujizat yang luar biasa seperti yang Ibu Boni terima. Ya, dia menerima mujizat walaupun tadinya dia gak bisa berdoa. Aduh, gimana caranya berdoa? Karena dia kurang mengenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi Ibu Boni juga, mengasihi dengan luar biasa. Sehingga Ibu Boni ini benar-benar menerima mujizat, ya. Tuhan berikan apa yang dia butuhkan. Kalau kita meminta, misalnya kita minta ke orang tua kita, "Papa, saya pengen roti." Nggak mungkin papa kita kasih apa binatang berbisa atau apa ya. Tapi pasti diberi. Apa yang kita minta pasti diberi. Begitu juga dengan Roh Kudus. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan beri untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik. Sampai adik-adik berjumpa nanti sampai minggu yang akan datang ya adik-adik ya. Nah, adik-adik barusan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa sama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, karena Bapa sudah memimpin ibadah anak-anak sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah firman yang ditaburkan juga dapat menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus, ini Tuhan juga yang akan menjagai anak-anak-Mu. Pimpin mereka ya Bapa setiap hari. Dan Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan yang menjaga kesehatan mereka, Tuhan tutup bungkus mereka satu persatu dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Dan Tuhan juga persiapkan anak-anak juga untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan selalu menuruti firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan juga berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati kehidupan anak-anak ini, berkati juga orang tua mereka, walaupun mereka sekarang masih ibadah secara online Tuhan, tapi kami percaya penjagaan dan pemeliharaan Tuhan selalu menyertai anak-anak dimanapun anak-anak berada. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.